Baswedan. Kita doakan biar langit mendengar, betul? Semoga apa yang diikhtiarkan, apa yang dilakukan oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan juga pemuda Pancasila dengan kemudahan kelancaran dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk berjuang PPN. Mana pemuda Pancasila? Pancasila! Pancasila! Sebagai Ketua Umum DPP KMPI secara tegas dan juga saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau siapa yang meminta ini jadi presiden, itu terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir bisa di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa. 5 kesepakatan PKS dengan Paumi Soeharto. Tommy, kalau kita bertanya, ini apa strategi akan bertaruh juga di Pilpres? Ya, strategi utama kita adalah ya, nanti kita buat target. Target sekarang ini kurang lebih 12.000 juta suara. Ini memang target yang tidak mudah, tapi dengan semangat dan target kami nanti di setiap kecamatan akan ada warung-warung tersebut. Karena warung ini ukurannya juga cukup besar sehingga para produsen yang namanya petani, peternak maupun nelayan bisa menjual hasil produksinya di situ. Dan baik yang yang kecewa dengan pemerintahan yang ada maupun juga yang ingin meningkatkan kesejahteraannya lebih baik itu telah siap bergabung dengan kami. Saya menggarisbawahi kata ya kecewa yang tadi Mas Tommy sampaikan. Ini jangan-jangan kumpulan orang-orang yang kecewa? Mau dibilang kecewa atau tidak, tapi yang jelas karena memang kecewa karena memang tidak berhasil untuk mewujudkan impiannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena memang program-programnya sekarang tidak banyak meningkatkan atau mengarah ke arah itu. Kalau kita bicara tentang politik, kepentingan tentu ada serang menyerang. Misalnya tentang Anda yang digugurkan titisan Pak Harto misalnya, yang kemudian beliau adalah penguasa, Pak Harto adalah penguasa Orde Baru. Ya itu saya kira suatu hal yang wajar-wajar saja. Mas, ini terakhir Mas, ini adalah arah dari politik nanti. Ini akan menjadi yang mendukung pemerintah atau yang menjadi oposan, yang berdiri di oposisi. Kalau kita berbicara dalam lanskap saat ini di perpolitikan, kalau misalnya mau mendukung PDIP tampaknya punya sejarah yang agak cukup dinamis dengan PDIP. Namun ketika ngomong dengan misalnya nanti akan menjadi oposan seperti Gerindra, Anda juga di dalam keluarga juga mempunyai historis tertentu dengan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya seperti apa nanti ke depan? Tahun ini itu kita sudah punya sikap kepada calon presiden yang mana kita dukung. Anda sudah menjalin komunikasi dialog politik dengan siapa? Kalau tadi sudah ada kata dialog politik. Sementara di rahasia kami dulu. Nanti pada saatnya kita akan sampaikan. Tapi usulan pencapresan tetap jalan terus dari Partai Berkarya untuk mencapreskan Anda. Harapan itu memang ada gitu. Kita sudah punya sikap kepada calon presiden yang mana kita dukung. Semoga sukses Mas melawan partai politik lain di 2019. Selamat bekerja. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN, di mana memang Nasdem itu sudah dianggap kawan seirama, bukan lagi dianggap sebagai partai politik yang bisa diajak jalan 2024. Hanya karena Nasdem tetap kelihatan komit dan istiqomah untuk mendukung Anies sebagai kandidat capres di 2024. Wacana koalisi besar ini tujuannya satu, koalisi besar mengakumulasi kekuatan politik pendukung Jokowi tanpa Nasdem. Kenapa ya akhir-akhir ini kok kelihatannya penguasa sibuk banget ya?
dari bikin-bikin koalisi kecil, koalisi gede, bahkan mengganggu koalisi orang, sampai kemudian mencoba jadi Datuk Maringgi, bikin kawin-kawin paksa antara capres cawapres. Jawabannya singkat sederhana, mereka panik terhadap apa? Dua hal. Pertama, mereka panik karena gerakan perubahan yang menginginkan Indonesia lebih baik itu semakin lama semakin besar. Yang kedua, penguasa panik karena sebentar lagi mereka tidak akan berkuasa, digantikan oleh rakyat yang menginginkan gerakan perubahan tadi. Nah, Anda itu mau ikut yang mana? Ikut yang panik atau ingin yang Indonesia berubah menjadi yang lebih baik? Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk kemenangan partai, bukan sekedar untuk kemenangan pribadi. Ini adalah untuk perubahan bagi Indonesia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk perubahan. Perubahan menuju keadilan. Kita ingin bangsa kita merasakan keadilan. Kita ingin kesejahteraan dirasakan semua. Kita ingin kesempatan dirasakan semua. Kita ingin kesetaraan dirasakan semua. Kita perubahan untuk keadilan. Setuju? Perubahan untuk apa? Perubahan untuk apa? Perubahan untuk keadilan. Karena relawan sekarang ini bergelombang masyarakat dengan tulus, dengan ikhlas. Ingat ya, biaya sendiri, modal sendiri, tenaga dan pikiran gliding begitu aja. Dan ini tercipta di semua lapisan masyarakat. Tercipta di semua lapisan masyarakat bergelombang. Saya yakin semakin lama akan menjadi bola salju yang luar biasa. Harapan kami, relawan tetaplah relawan, berada di jalur relawan. Partai tetaplah berjalan di partainya masing-masing. Cuman satu tujuan, satu langkah untuk memenangkan Mas Anies. Yang jelas, saya ingin sekali ada perubahan untuk negara dan bangsa. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau dilihat itu dari profesi Pak Anies Rashid Baswedan itu memang banyak sekali yang dicapai di Jakarta sana. Sekalipun saya belum pernah ke sana, akan tetapi saudara banyak yang ada di sana. Saya tanya dan saya telepon, juga memang itu fakta yang nyata. Kalau prestasi yang dicapai Pak Anies itu banyak sekali lah ya. Yang jelas itu, yang jelas sekali itu yang bangunan tingkat kelasnya dunia itu JIS, terus kemudian ada trotoar kaki ya, ada jalur-jalur yang sudah tertata rapi gitu. Kalau dihitung itu, kalau dilihat itu memang banyak sekali, sehingga saya lupa itu untuk menyampaikan semuanya. Ya. Ini gelar acara dukungan warga ingin merasakan ya dipimpin Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya, kepengen ya mau dipimpin oleh Anies Baswedan ya. Semoga aja ya orang-orang bergandengan tangan untuk menuju perubahan begitu ya. Inilah yang seharusnya kita menjadi contoh bahwa ya di daerah-daerah yang lain bergandengan tangan untuk mendukung ya, untuk menyoblos ya, untuk memilih Anies Baswedan.